Ini urusan nasib ini Kecamatan Gajah Mungkur, Wali Kota Semarang. Kan urusanmu gue. Aduh, saya langsung. Halo Tuturpedians, selamat datang di podcast Tutur, obrolan ringan yang akan membahas bahasa kekinian. Kali ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang kerap kali mencuri perhatian kita semua melalui konten-kontennya di sosial media, baik di Instagram maupun di TikTok. Belakangan kemarin, beliau juga kembali menarik perhatian kita semua karena salah satu kontennya di Instagram dan di TikTok disinyalir punya pengaruh besar kepada masa depan beliau gitu. Nanti kita akan coba bahas, kita coba kulik. Mari kita sambut terlebih dahulu. Sudah hadir bersama kita semua Mas Blangwir, Mas Ade Bakti. Selamat malam, Pak. Udah dibayar loh, nggak tepuk tangan. Gimana kabarnya Mas Ade? Baik Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Apanya? Rasanya Rasanya berpindah begitu dari posisi yang lama ke posisi yang baru ini selama Seru. 8 hari seru, belakangan. Seru banget. Kayak anak kecil diberi mainan baru tuh, seneng banget gitu. rasanya langsung seperti ingin memainkan mainan itu lah. Iya. Kayak pengen mainin aja, apa sih bisa diapain sih? Gitu. Nah terus kemudian Mas Ade kira-kira dalam waktu Pala guyu terus gitu. mohon maaf Mas. Bentar. Iya. Kita coba ulangi dulu. Iya. Selama 8 hari ini kan ramai sekali nih Mas Ade di sosial media, terus kemudian di baik di TikTok, terus kemudian di Instagram. Iya. Itu sampai sampai hampir setiap hari itu ada semacam jargon lah atau semacam kalimat semacam kalimat yang sering diudarakan oleh teman-teman di sosial media itu. Bahkan beberapa hari lalu pas pada waktu Mas Ade mendatangi kegiatan Disnatalis di Unika, itu Pak Rektor, Pak Dr. Ferdinand sempat juga menyampaikan kalimat itu tentang semprot gitu. Yang kemudian banyak netizen yang berspekulasi ke mana-mana gitu. Oh, mungkin iya. bisa dijelaskan, Pak? Iya, kalau itu tuh apa ya? Tahu ini nggak sih? Kalau baca Semarangan kan macam-macam ya, prokem ya mungkin atau apa ya istilahnya? Kayak pokoknya itu naik kemaki kakean gaya semprot gitu loh misalkan. Jadi guyonan kayak kita nongkrong di tongkrongan sama teman-teman seperti itu, ya itu guyonan biasa menurut saya. Guyonan biasa ya, yang kemudian Biasa. dikemas tidak ada niatan atau tidak ada untuk ini ya. Kalau lihatnya harusnya secara utuh ya, konten saya mainan Instagram, mainan TikTok tuh nggak hanya ketika pas jadi camat, sebelumnya pun juga sudah. Bahkan ketika pandemi itu banyak sekali konten-konten saya yang menghibur ya, karena sering kena COVID mungkin ya. Anak saya gantian istri saya, kemudian saya alhamdulillah belum pernah kena, tapi kan harus nemenin mereka di rumah 15 hari karantina, harus ngapain di rumah, hanya mainan TikTok. Nah, melihatnya harus secara utuh. Kalau kemudian ada yang menyangkut pautkan dengan kondisi terkini, ya mau gimana lagi? Saya nggak bisa punya ranah ke sana untuk melarang orang mengutarakan pendapat subjektifnya seperti apa. Terkait dengan orang mau berspekulasi, berarti Mas Ade serahkan itu biar. Iya. Biar biasa. Ini celah pesan minum itu ya. Harusnya ini. Rasa. Nggak usah. Pamit dulu ya pemirsa. Oke, terus ini beberapa waktu lalu kan juga Mas Ade sering share gitu pengalaman baru dengan jabatan baru juga di Damkar. Iya. Nah itu kan terlihat sekali tadi sore atau tadi sore ikut langsung terjun untuk memadamkan kebakaran di Medoho. Kemudian pagi tadi sama beberapa hari lalu juga ikut memberikan penyuluhan terkait dengan
pengendalian api ringan Oh di iya, Kejaksaan iya. sama di Masjid Agung. Masjid Agung Semarang. Nah itu mungkin bisa diceritakan Nah, sedikit. sebetulnya sekretaris dinas itu tugasnya lebih ke rumah tangga. Cuman di situ saya coba menyusun sebuah strategi terkait dengan bagaimana damkar atau pemadam kebakaran ini masyarakat bisa lebih mengenal, karena tugasnya nggak hanya memadamkan api. Betul. Nah terus beberapa hari terakhir saya minta data sampai hari ini ya, tadi ya saya tambahkan sendiri per hari ini tanggal 8 terkait musim kemarau itu jumlah kebakaran lahan kosong itu sudah ada 21 titik mulai tanggal 1 Agustus. Nah tadi sore saya sama teman-teman ini mau bikin video yang mau kita sebar ke masyarakat terkait dengan supaya tidak bakar sampah di tempat sembarangan. Kalau memang bakarnya mau bakar di situ ya harus ditungguin gitu kan, jangan ditinggal. Kayak ini tadi yang sore tadi seperti itu yang di Medoh, titiknya ada orang motong rumput, bahkan pas tadi teman-teman ke situ saya melihat masih ada alat potong rumputnya dibakar, kemudian mungkin ditinggal ngobrol, itu menjalar. Nah kalau tadi sore kebetulan karena sekretaris dinas tugasnya sebenarnya hanya di ini aja mas, di penyuluhan gitu. Enggak di penyuluhan ada bidang sendiri, rumah tangga aja, yang ngurusin keuangan, ngurusin perencanaan, sampai dengan ngurusin personil, termasuk ngurusin benerin segala sesuatunya lah, maksudnya benerin pos, benerin perawatan gedung dan lain sebagainya seperti itu. Nah tadi sore kebetulan kan saya pengen keliling nih. Kita itu ada 7 posko mobil pemadam. Yang saya ingat ya, ada di kantor 1 di posko induk, Ngalian, Gunung Pati, Banyumanik, kemudian Ngenuk Terboyo, terus mana tadi Bergoto mana itu? Alah itulah Banjir Kanal Timur tuh, Banjir Kanal Timur, terus satu lagi di Pelamongan, ada 7. Jadi saya pengen keliling, pengen lihat kondisi orientasi lah. Nah kebetulan pas sampai sana, pas ada laporan kebakaran lahan, terus teman-teman yang di sana, ayo Pak ikut aja, yuk. Masih dengan mainan gitu, masih seragam gitu. Iya, cuman kalau lapangan kan dia pakai PDL ya, sesuatu yang sudah safety. Nah makanya saya nanti cuma pakai helm aja, yang nggak berani masuk sampai dalam, nggak, cuman bantu yang di luaran aja. Pakaian itu juga sempat Pak Ade coba pakai gitu di salah satu konten. Berat mas. Berat. Tapi lebih berat ini mikir hidup ya. Ada ini nggak sih Pak, kultur shock atau? Ada kultur shock ya? Ada kultur shock pas ketika. Kultur shock itu apa? Bahasa Jawa ini apa? Seperti ada gap atau kekagetan pas waktu di jabatan di camat terus kemudian pindah ke. Oh tidak ya? Saya kan ini, kalau pengalaman di Pemerintah Kota Semarang, saya 2006 masuk ke Pemerintah Kota Semarang, CPNS waktu itu di usia 18 tahun. Waktu itu salah satu CPNS termuda lah waktu itu. Itu di Satpol PP, yang benar-benar lapangan dengan segala urusan terantibum ya, nertibin PKL, apalagi ya dulu masih di Simpang 5 itu ada Ciblek, mungkin nggak tahu kelahiran tahun berapa? 2000. Wah, kelahiran 2000 nggak tahu Ciblek. Ciblek itu Cilian Betah Melek. Oh, itu di Simpang 5. Cilian Betah Melek. Tahu. Baru dengar ini. Baru dengar. Anak apa ini zilenial ya sekarang, nggak muda. Gen Z lah ya, nggak milenial lagi, zilenial aja. Itu jadi banyak hal waktu itu pengalaman di lapangan. Terus 2010 saya geser ke protokol sekretariat daerah. Jadi protokolnya itu biasanya tim advance yang menyiapkan kalau Pemerintah Kota Semarang ada acara, nyiapin atur acaranya dan lain sebagainya. Kemudian geser ke DPKAD, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, merangkap sebagai staf wali Kota Semarang waktu itu. Terus 2017 masuk ke Dinas Perhubungan ngurusin PRT. Ya, betul. Feeder. Semuanya lah, termasuk kalau Mas Rizal di UNES tuh sampai yang di Fakultas Teknik tuh waktu itu saya ke sana dengan Pak, sekarang jadi WR ya. Di dekannya itu kan. Terus habis itu
masuk ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terus habis itu ke kecamatan. Terus sekarang ini ke Dinas Kebakaran. Jadi ada 8 tempat yang semuanya urusannya tidak ada yang sama. Jadi menurut saya nggak ada kaget-kaget gitu. Dan saya di kecamatan kemarin hanya nggak ada 2 bulan tuh sudah yang harus saya terapkan seperti ini, sudah ketemu. Kalau ini di Damkar ini udah ketemu ilmunya, 3 hari saya caranya seperti ini udah cepat sekali berarti. Iya harus gitu mas. Kalau lambat ya makan kejibutan. Nah, dari 8 tempat itu tadi, ada nggak yang menurut Bapak paling mau cari mas, sekarang mas. Bapak. Menurut Mas ada yang paling sulit atau paling menarik barangkali? Satpol PP. Kenapa itu boleh Saya pernah awal masuk Satpol PP 3 bulan itu langsung sakit. Kepala tuh saya ingat persis, kepala tuh sakit bener. Dikasih, karena ibu saya kan tenaga kesehatan, perawat ya. Dikasih obat apapun tuh nggak sembuh. Terus kemudian hari ketiga itu diajak ke temennya ibu, dokter kayak psikiater gitu loh. Psikiater. Ya, ternyata kena gangguan mental nggak ya? Kena mental gitu, kena saking mikir beratnya. Ya benar, saya kepikiran memang waktu itu umur 18 tahun harus bekerja seperti itu, orang baru jualan diambili, orang baru ngamen dipegangin, dicekeli, dimasukin panti, gelandangan diambilin masukin panti, kayak mikir berat gitu loh waktu itu. Terus kemudian ternyata sama Pak Dokter itu dikasih obat cuma 2 biji, diminum malam ini sama besok malam udah selesai. Jadi menurut saya itu yang berkesan. Jadi kayak nggak apa ya, awal-awal itu ya seperti itu. 3 tempat bulan pertama kok langsung seperti itu. Bahkan waktu itu saya mikir mas, gaji saya waktu itu saya kan sempat kuliah di Undip, itu sebulan tuh dikasih uang saku 1 juta. Saya keterima CPNS, gaji saya berapa? 600.000. Mending aku kuliah kan? Bener nggak? Nah, akhirnya ngomong ke ibu, ya sudah masih disangoni. Jadi udah kerja masih sangoni gitu kan. Karena masih menurut ibu saya masih anak-anak nih sudah keterima kerja. Jadi menurut saya paling berat itu. Tapi juga ada hal lucu di situ. Ketika di Satpol PP itu banyak sekali pengalaman. 4 tahun saya di sana. Jadi sudah sangat kenyang dengan yang namanya ilmu pasukan, ilmu ilmu koordinasi di lapangan, dan sekarang kembali lagi ke Damkar dengan total karyawan 300 lebih sedikit, dengan 250-an diantaranya itu orang tim di lapangan semua. Ya makanya nggak lama buat saya langsung merasa agak nostalgia begitu ya, mengingat masa. Bahkan saya kemarin pas apel di sana saya sampaikan teman-teman. Ini saya ingat ketika saya zaman Satpol. Bahkan saya di situ ketemu komandan saya dulu zaman di Satpol, yang sekarang jadi bawahan saya. Itu jadi ya perlu triki sedikit lah untuk koordinasi. Bahkan di salah satu konten juga Pak Ade ngomong waktu yel-yel selamat pagi itu, masih mirip juga ternyata begitu. Iya. Kan gini mas, kalau kita jawab selamat pagi, kirain jawabnya selamat malam, nggak mungkin kan? Makanya sama, saya bilang sama. Pagi. Nah, kemarin di Kecamatan Gajah Mungkur selamat pagi, jawabnya juga pagi. Di situ sama, pagi. Kalau malam aku bingung langsung lihat jam. Oke. Kita coba masuk sedikit ke yang agak ramai gitu Pak. Iya. Boleh minum dulu? Oh iya, siap. Mau dulu kita dinginkan dulu sebelum lanjut ke pertanyaan ini. Yang banyak ditanyakan orang Pak Ade, banyak yang menitipkan begitulah pertanyaan kepada Pak Ade gitu, terkait dengan mutasi atau perpindahan posisi lah dari Pak Ade dari jabatan camat terus kemudian berpindah ke Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran. Itu kan banyak yang kemudian mempertanyakan, wah kenapa ini camat yang luar biasa hebat begini kok dipindah tugaskan dari sebagainya. Biasa di luar mungkin. Biasa di luar. Itu banyak yang kemudian menarik kesimpulan bahwasanya hal itu tidak lain dan tidak bukan berawal dari salah satu konten yang Bapak buat di media sosial gitu. Itu mungkin bisa diberikan klarifikasi atau jawaban barangkali? Nggak perlu klarifikasi sih mas, mutasi itu hal yang biasa. Bahkan saya udah 8 kali nih kalau kita bercerita 8 kali berpindah. Jadi mutasi itu refreshment atau penyegaran. Atau mungkin memang di posisi Dinas Pemadam Kebakaran ini kan menjadi posisi yang
dibilang nggak penting, nggak ada juga nggak apa-apa kalau nggak ada kejadian. Tapi kalau ada kejadian menjadi hal yang sangat penting gitu. Nah disitulah mungkin saya diminta untuk mewarnai mungkin di sana. Kalau terkait dengan Kecamatan Gajah Mungkur, mungkin dilihat ya karena saya warga juga masih warga Gajah Mungkur, jadi dipindah dimanapun saya tetap di Gajah Mungkur. Karena kan nggak mungkin pindah rumah saya kecuali mau beliin rumah di mana gitu ya. Saya suruh pindah dari Gajah Mungkur ya mau. Berarti terkait spekulasi yang beredar di masyarakat, tanggapan Pak Ade? Subjektif karena waktunya bersamaan ya. Ya betul itu. Kebetulan ya, kan dalam jangka waktu. Jadi ini cerita kalau kita bercerita lomba nasi goreng itu technical meeting itu saya ingat dari Sabtu beberapa minggu yang lalu, kemudian di masing-masing kecamatan tuh boleh dipersilakan milih tanggal untuk melaksanakan lomba itu. Nah, Kecamatan Gajah Mungkur melaksanakan lomba pas tanggal 1. Pas saya dilantik untuk dipindah tugaskan ke Damkar. Jadi mungkin ya semuanya kayak apa ya? Kayak serba cocok begitu ya. Cocok akhirnya kan cocokologi kan. Teman-teman tuh kan cocokologi, apalagi netizen kan, karena netizen itu kan jempolnya nih kadang lebih cepat daripada mikirnya. Mungkin seperti itu. Jadi ya biarin aja. Biarin mengalir begitu aja. Ya mengalir aja. Yang penting kan kemarin di Gajah Mungkur saya seperti apa, sebelumnya di Dinas Pariwisata seperti apa, sebelumnya seperti apa, dan ini di Damkar ya saya harus ngapain, saya harus berbuat apa. Dan bahkan beberapa hari ini saya sudah apa ya, checklist beberapa hal yang memang urgent. Misalkan tadi pagi ada call centernya itu agak trouble, tapi trouble-nya baru hari ini. Trouble-nya ternyata sudah berbulan-bulan yang lalu gitu. Ya tadi langsung telepon ke Telkom, langsung diselesaikan. Hal sepele seperti itu gitu. Dan nggak perlu dikonten kalau kayak gitu. Betul. Ada ini nggak Pak, kerinduan atau mungkin sama saja dengan yang waktu di kecamatan kan Mas Ade juga sering menerima laporan gitu. Tentunya di Damkar juga lebih sering lagi gitu. Masih banyak, malah bahkan yang DM ke Instagram. Malam ini ada eksekusi sarang lebah, ada 2 tempat. Satu di hotel itu dekat rumah itu apa? Di Oktri apa tadi JM-nya kan aku kenal, itu WA ada memang gede banget. Terus satu warga daerah mana ya? Manyaran mau mana? Daerah Manyaran. Jadi malam ini karena sarang tawon itu saya juga baru tahu, sekaligus belajar. Bahkan tiap hari saya tanya teman-teman, silahkan ngomong, saya diajari. Bukan berarti saya sampaikan, bukan berarti saya di sini secara jabatan lebih tinggi, bukan berarti saya lebih pintar dari jenengan loh. Jadi ya harus diskusi seperti itu. Ada hal-hal yang memang saya lebih tahu lebih dulu, ilmunya tahu lebih dulu. Tapi terkait dengan ilmu-ilmu penyelamatan, ilmu-ilmu pemadam kebakaran, teman-teman udah lama di situ. Bahkan sebagian besar juga sudah lulus ini sertifikasi pelatihan petugas pemadam. Jadi memang ekspor. Makanya saya tadi ngikut, saya lihat, wih, bayangin aja tadi misalkan gulung selang ya, itu kita gulung selang kan suwi. Mereka gulung habis dipakai selesai, saya ngambil aqua itu, baru tak minum belum habis tuh, loh selangnya di mana? Udah selesai, udah dimasukin truk lagi. Satset gulung selangnya. Makanya saya di sana takut digulung. Oke. Lanjut lagi Pak, soal mutasi tadi. Nggak mau. Boleh. Saya paksa. Boleh. Paksa aja. Terkait mutasi kan kemudian banyak tadi, selain netizen berspekulasi terkait dengan penyebab, juga banyak yang mengatakan, wah ini kok dari camat kok jadi sekretaris dinas. Itu kan sebenarnya secara hierarki posisi kan malah naik begitu loh dari kota siapa? Sok tahu. Dari riset. Enggak, sok tahu. Makanya banyak yang berspekulasi begitu. Ada yang mengatakan ini kok begitu gitu posisinya yang awalnya di camat kemudian ditarik ke sekretaris dinas dan sebagainya. Itu mungkin ada klarifikasi dari Pak Ade terkait hal tersebut kepada netizen. Jadi gini, aku mau cerita aja sekaligus edukasi buat teman-teman. Ada namanya kepangkatan, ada namanya jabatan eselon. Kalau pangkat itu dari urutan rendah sampai urutan tinggi. Angkanya rendah ke angka tinggi, berarti itu pangkatnya lebih tinggi.
Kalau eselon kebalikan, jabatan eselon itu angkanya tinggi, itu berarti jabatan eselonnya masih rendah. Misalkan kalau kepangkatan lulus SMA pasti pangkatnya 2A, lulus S1 pangkatnya 3A, kemudian dan seterusnya sampai dengan 3A, 4A sampai dengan 4E. Misalkan ada 4A, 2A, B, C, D, 3A, B, C, D, itu levelnya. Nah kalau eselon kebalikannya, jabatan paling rendah itu eselon 4B. Habis itu eselon 4A, eselon 3B, eselon 3A, eselon 2 sampai 1. Nah, posisi camat dengan sekretaris dinas dengan kabak yang ada di dinas, kantor bukan, yang di sekretariat daerah yang di balai kota itu posisinya sama. Levelnya di eselon 3A. Itu jadi nggak ada yang turun. Turunnya kecuali kemarin kantornya di lantai atas, sekarang saya di bawah. Nah, itu turun. Jadi itu diluruskan. Coba gitu. Kayak misalkan gini, aku nanya Polda sama Polsek tinggian mana? Yang Polda, belum tentu. Polseknya Bandungan. Tergantung posisi. Tergantung tinggi kan, nah makanya. Jadi seperti itu. Itu hanya untuk meluruskan gitu dari netizen. Jadi sama, eselonnya sama. Ininya tingkatannya sama. Kelas jabatannya pun sama. Gaji saya pun sama, tunjangannya pun sama. Potongan banknya pun sama, utangnya pun masih sama. Gitu. Oke. Nah, kemarin pas peristiwa itu kan menyita perhatian banyak pihak begitu, baik yang netizen maupun pihak-pihak yang dianggap penting begitulah, yang ikut berkomentar atau kemudian memberikan respon gitu, tanggapan terkait dengan kepindahan Mas Ade gitu dari jabatan lama ke jabatan yang baru gitu. Nah, salah satunya bahkan sempat Mas Ade upload itu kan ada salah satu media yang sampai memasangkan itu Mas Ade dengan Mas Gibran gitu, terus kemudian Mas Ade menuliskan caption, saya tak fokus jadi Mas Blangkir dulu gitu. Yang kemudian ditanggapi sama Mas Gibran, ya siap tuh gitu. Nah itu bagaimana Mas Ade menanggapi hal-hal semacam tersebut? Itu kan cuma semua ini bermula dari kan tanggapan netizen kan, yang menjodoh-jodohkan itu kan juga netizen. Akhirnya itu sebagai komoditi yang oke lah, kayak teman-teman ini gitu ya, ini jadi komoditi yang oke untuk diolah menjadi sebuah berita. Dan saya paham Mas Gibran, Mas Wali Kota Solo itu juga senang membuat sesuatu yang out of the box ya. Makanya ya saya mention aja dan sempat di komen juga. Ya, sempat di komen ya. Gitu aja sih Mas. Berarti ketika spekulasi itu berkembang sampai nanti kemudian jadi serius, Mas Ade mengaminkan atau masih menahan dulu atau Wah, saya masih pegawai negeri Mas. Usianya masih segini kayaknya dinikmati dulu. Jadi dinikmati dulu flow-nya seperti apa gitu. Nggak tahu nanti keluar dari sini. Keluar dari pintu udah berubah pikiran lagi. Atau kamera mati sudah berubah lagi bisa enggak. Kamera mati tetap masih sama. Oke. Sepertinya enggak sih Mas, kalau misalkan teman saya yang bertanya gitu. Jadi saya sudah siapkan ini pertanyaan dari netizen itu tadi. Sekalian jawabannya enggak? Oh, enggak ada ini. Kunci jawabannya terpisah ini Mas. Harusnya sekalian. Saya sudah pilih, tadi ada beberapa yang tanya banyak gitu loh. Cuman saya pilih yang cocok saja gitu. Karena ada yang tanya, bayar nggak itu? Oh, nanti di belakang gitu. Oh, bayarnya. Nih, kita bacakan satu dulu dari Mbak Kiciti. Ini menitipkan komentar, halo Pak Ade. Apa itu apanya ST? Apa Laciti? Leci mungkin ini saudaranya. Oh, iya, terus. Halo Pak Ade, apa sudah ada hal menarik yang terjadi selama 8 hari jadi damkar Pak? Apalagi mungkin ini pengalaman baru untuk Bapak gitu. Gimana itu? Saya kemarin saya dilantik Selasa, hari Rabu tuh saya langsung main ke Dinas Pemadam Kebakaran, orientasi tempat, muter-muter dulu karena kebetulan ketika ke sana dari sekian jumlah pejabat yang ada hampir 90% lah saya tuh udah kenal semua. Jadi nggak lama mungkin bahasa saya nyekrup ya, nyekrup yang teman-teman damkar tuh nggak lama. Jadi kemudian di situ saya di lantai 2 itu di tim rescue. Jadi ada bidang operasional dan penyelamatan. Ada tim rescue namanya. Kemudian saya cek, pertanyaan saya sama. Saya nanya dia udah berapa lama di damkar. Oh Pak, saya udah 4 tahun. Kemudian ada hal yang menarik nggak? Cerita menarik nggak terkait dengan
tugas dari rescue atau yang pernah ditangani. Kemudian ada 3 orang itu yang masih istirahat, ajak ngobrol, jawab, ya Pak, ngelepas cincin, gitu kan. Lepas cincin ya. Lu kan biasa, enggak Pak, ceritanya gini. Jadi ada orang datang ke kantor, minta lepas Pak, saya mau ngelepas cincin, tolong dibantu, gitu. Sudah dicatat biodatanya semua gitu, terus dilihatin lah tangannya. Loh, Pak kok nggak ada cincinnya? Apa sudah lepas? Nggak di sini Pak cincinnya di sini gitu kan. Ditanya gitu, terus akhirnya ceritanya teman-teman tuh manggil ambulan hebat, kemudian dibius, terus baru bisa dilepas. Terus jarak berapa minggu lagi, orang yang sama datang lagi dengan kasus yang sama. Gitu kan, mungkin tempatnya beda aja, mungkin di atas, ini di bawahnya mungkin atau gimana gitu kan, nggak usah dibayangin ya. Tapi mau dicoba nggak apa-apa, nanti tak siapkan tim rescue langsung. Itu untuk netizen yang ingin bertemu langsung dengan Pak Ade, barangkali bisa dicoba triknya. Terus datang lagi, akhirnya disampaikan, suruh bikin surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi. Jadi ternyata mungkin ya agak kurang lah, kurang 1 on mungkin. Jadi memang kayak punya punya kelainan apa gitu. Jadi begitu Mbak Kiciti. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari K Safira, memberikan komentar, pernah ketemu netizen nyeleneh dari Jepara apa Padi? Wah, platnya K. Tetangga saya ini. Oh iya, berarti terus. Pernah ketemu netizen nyeleneh di Instagram atau waktu dinas kah? Kalau ada bisa bagi ceritanya Pak. Soalnya Pak Ade kan populer banget, apalagi di Semarang. Jadi pasti kemana-mana banyak yang kenal. Paling nggak enak Mas gini. Paling nggak enak. Paling nggak enak gitu. Bayangin ketemu orang, tadi misalkan di Masjid Agung Semarang, ketemu dengan semangatnya. Pak Ade, saya itu loh yang DM Pak Ade yang kemarin dibalas. Gini. Waduh, ini orangnya terlalu happy, over. Terus kalau saya jawab, Pak, yang jawab admin saya, gitu kan mesti sakit hati kan. Waduh, oh iya yang kemarin ya Pak. Habis itu kalau dia nanya, Pak Ade tahu nggak yang mana? Mati. Kalau gitu. Mati. Oh yang kemarin tuh Pak, yang tak like, tak love gitu kan misalkan. Oh iya itu Pak. Padahal semuanya tak love. Oh iya. Jadi ya harus banyak trik tertentu untuk menjaga perasaan. Karena di like aja gitu ternyata sudah menjadi sesuatu yang wow. Bahkan kemarin saya ketemu di hari Minggu tuh saya ngantar anak saya di acara ulang tahun temennya, kemudian di mall, salah satu mall di Semarang. Terus ketemu orang dari Madiun, Jawa Timur. Gitu kan. Wah, itu saya sampai ini, itu yang kurang pertama, Jawa Timur. Wah Pak Ade foto sama keluarga besar dia. Foto udah, habis itu kan rame nih kan, ada kerumunan di tengah gitu. Bayangin tuh yang lagi eskalator itu dari atas, Pak Camat gitu kan. Terus ilah gitu kan, waduh gitu kan. Waduh kacau nih aku langsung. Terus akhirnya saya sampai sama anak saya tuh sampai, Fai, kamu daripada di sini nemenin Napi aja yuk. Kemana? Ngumpet. Saya ngumpet di toiletnya di DP Mall itu kan ada sofanya kan. Saya ngumpet di situ sambil nunggu anak saya sama istri saya nemenin acara. Saya nunggu di situ. Itu juga nggak lepas Mas. Saya masih mainan handphone ini sama anak saya nge-game gitu. Masih ada orang yang tahu. Pak Ade gitu. Pak Ade. Iya Pak, boleh minta foto? Astagfirullah, di depan toilet loh. Jadi ya dinikmati aja lah. Dan sering kali terjadi begitu kan. Cuman pengennya sih kok nggak ada yang bayarin makan gitu. Nanti semoga setelah videonya naik langsung Pak Ade makan. Enggak. Ini saya itu dulu masuk camat itu beratnya awal-awal ya, masuk camat itu beratnya 88, 89, 90 gitu kan. Ini kemarin di camat sempat tembus 101. Dan naiknya cukup sekarang ini. Tugasnya ini mulai turun, banyak minum air. Air coba nyemprot itu. Karena di warga itu nggak bisa nolak Mas. Di warga misalkan sama teman-teman itu, udah Bu nggak usah
Jadi malah kayak disuruh gitu kan. Misalkan malam ada acara, gitu, Bu nggak usah disiapin makan. Gitu malah kayak, oh ini berarti Pak Camat tuh kode minta makan gitu. Aduh, pernah itu saya keliling rembuk RW, rembuk warga, proses aspirasi warga untuk dimasukkan ke dalam penganggaran pemerintah itu ada namanya musrenbang. Musrenbang kota, musrenbang bahkan sampai musrenbang nasional ya. Musrenbang nasional, musrenbang provinsi, musrenbang kota, kabupaten, musrenbang kecamatan, musrenbang kelurahan, sampai dengan yang terakhir rembuk warga atau rembuk RW itu. Nah, Gajah Mungkur waktu itu ada 51 RW. Kemudian tiap malam tuh ada 3 kali acara rembuk RW. Saya turun ke lapangan terus. Sudah disampaikan, saya datang mungkin 1 jam nggak usah disiapin makanan. Bayangin kalau 51 RW dibagi 3 kurang lebih kan ya hampir 14 hari ya, 14 atau 15 hari lah waktu itu. Setiap malam, setiap titik makan 3 kali. Padahal udah tak sampein, nggak usah nyiapin makan, tapi malah kayak disuruh, gitu kan. Kalau udah diginiin, bayangin kalau sama temen kan enak, wis tak bungkus wae kan. Jangan misal kalau yang di titik pertama mungkin kita bisa bareng-bareng ya. Bayangin di titik kedua acara sudah mulai, sudah makan, kita datang, kemudian kita disuguhi makan. Kita makan yang lihat tuh semua tuh. Kan mau nggak mau harus dimakan. Harus dimakan, dimakan. Akhirnya ya seperti ini. Nah, makanya sekarang pengen turunin lagi lah. Amin. Gitu. Oke. Siap. Nyambung nggak sama pertanyaannya tadi? Nyambung, masih ya? nyambung Ya? Terkait dengan, masih dengan netizen, masih dengan market, masih aman. Iya. Terus ini dari selanjutnya dari Mas Rifkir ya, atau ini singkatannya Rifkira atau Rifki apa? Rifkir. Kan Pak Ade aktif di sosial media dalam bikin konten. Ada nggak sih yang menginspirasi awalnya untuk bikin konten kegiatan sehari-hari, atau hanya suka aja buat konten dalam tanda kurung mengikuti era digital yang ada sekarang? Jadi mungkin ada inspiratornya atau barangkali iseng saja atau konten. Kalau ngomong konten itu kan kayak sesuatu yang dibuat gitu. Kalau saya tuh lebih pengennya tuh apa ya? Saya cerita flashback dulu ya. Ketika mainan Facebook, itu bahkan saya di Facebook saya dicari, masih saya nyimpen foto pas foto. kolase, semacam kolase? Enggak, pas foto. Pas foto. Kalau butuh apa-apa tinggal diambil. Buat nyetak gitu kan waktu itu. Karena waktu itu belum familiar dengan email ya. Email kan kadang banyak kan. Nyari di mana dulu kan gitu kan. Terus kalau Facebook waktu itu ada pas foto sampai tak simpen di situ. Untuk kebutuhan kalau pas sak wayah-wayah butuh nyetak, ambil itu filenya. Begitu pula Instagram, TikTok. Saya cuma pengen buat album aja. Ketika saya kerja di sini, ketika saya seperti ini, ketika pandemi kemarin seperti apa. Jadi suatu saat saya berharap sih dengan buka itu punya semacam diary kenangan aja. Sebatas itu aja sih. Dan nggak pernah ada konten yang benar-benar sengaja tak buat, tak create sebenarnya pokoknya gawingannya nggak pernah. Ngalir aja. Bahkan ada endorsean apa itu ya? Air minum isotonik mungkin gitu ya. Itu saya di direct nggak pernah mau. Kalau mau ya sesuai dengan cara saya, karena saya nggak pernah tak buat-buat. Jadi ngikutin cara saya, karena saya kalau nggak mau ya sudah. Meskipun angkanya gede ya sudah. Jadi nggak pernah yang sengaja tak bikin, tak setting, tak gawe-gawe. Jadi kayak seperti ini yang tak videokan gitu aja. Kan ya mungkin hampir sama kan lihat aslinya sama ini kan. Mengalir saja begitu ya. Mengalir. Jadi memang tidak ada tokoh yang saya pengen seperti beliau ini, bagus nih, udah ada ya. Semuanya murni dari Mas Ade sendiri. Iya. Bahkan ide-ide semuanya dari saya. Bahkan awal-awal saya di camat itu saya ngedit sendiri loh. Edit sendiri Mas? Serius. Sama ini Mas Dimas ini. Kalau habis acara itu handphone bawa sini. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk ngedit kan. Ya sudah ngedit sendiri, selesai upload. Nggak pernah mikir nanti ini viral lah ya, ini kudu ngene enggak. Tuh mengalir saja begitu. Termasuk jokes. Nah, itu jokes-jokes itu. Kalau mau lihat dilihat aja, di scroll aja itu sampai nanti subuh. Banyak sekali itu. Pasti ketemu jokes saya yang ya mengalir gitu aja. Tuh kalau dibukukan mungkin ditulis semuanya bisa dibuku itu. Bisa jadi film bioskop. Film bioskop.
Apa kira-kira judulnya Mas? Jadi film bioskop. Apa ya? Catatan Guyu. Mas Ade Bakti begitu. Ya mungkin. Oke. Terus ini ada lagi dari Mbak Nila Sarah Valentina. Komentari. Pak Ade Bakti, kenapa kok disebutnya Blangwir? Mohon jawabannya J gitu. Gimana nih, banyak juga yang penasaran ini Mas? Itu berarti bisa komen ya? Bisa. Pasti punya smartphone ya? Punya. Iya. Orangnya nggak smart ya? Orang sama handphonenya pinter handphonenya. Tanya handphonenya kan bisa. Blangwir itu, kalau saya baca Google ya, kalau memang dari dulu udah tahu sih. Itu dari serapan bahasa Belanda Brandweer. Artinya apa ya? Ya semacam pemadam kebakaran lah itulah. Kalau sejarahnya nanti cari di Google aja. Di DM aja Mas. Oh, ini Mbaknya nanti saya minta suruh. Handphonenya ganti ini aja, telepon umum tuh. Bayar nanti biar DM, yang jawab biar adminnya Mas Ade. Gitu. Wah, hati-hati admin saya. Ini semua itu, wah, buaya semua itu. Oke. Ini yang terakhir ini dari Mbak Diva Irhama memberikan komentar. Saya cuma mau nanya Pak, bagaimana caranya meredam hati yang terbakar api cemburu? Waduh, ini di luar konteks sekali. Mau dijawab atau di skip aja ini Pak? Telepon 024113. Siap. Biar dia nggak semprot sekali ya. semprot begitu. Oke. Habis, tepuk tangan dulu. Udah. Pertanyaan dari netizen, titipan dari netizen. Sudah banyak sekali Pak. Cuman saya bingung milihnya itu karena ada yang agak-agak bagaimana itu. Oke. Sampai kita ke segmen terakhir ya sebelum penutupan. Segnya nggak pakai S ya? Segmen. Nah, pakai G loh. Segmen ini nih, kalau saya tipu berbahaya juga ini soalnya. Oke, jadi di segmen terakhir ini saya akan memberikan pertanyaan cepat kepada Mas Ade. Jadi saya memberikan satu kata atau satu kalimat yang harus Mas Ade tanggapi dengan satu kalimat juga atau satu kata gitu. Jadi nanti jawabannya cepat, Mas. Ya. Dadak, biar satset. Ya, siap. Gitu. Oke, sudah siap Mas atau mau minum dulu barangkali? Minum dulu barangkali Mas. Ini urusan nasib ini kayaknya. Sebelum di ending nih. Siap Mas? Kalau ada apa-apa kita bikin sepakatan dulu. Siap. Oke. Ayo. Pertanyaan pertama, Wali Kota Semarang. Ibu Hajah Insinyur Heviarita Gunaryanti Rahayu M.Sos. Jawabannya tepuk tangan dulu. Ini jawaban yang aman sekali ya teman-teman. Kan. Taunya kan Bu Ita kan. Betul. Nah, itu nama lengkapnya beliau. Berarti tervalidasi bahwasanya beliau adalah camat yang baik karena menghafal. Hafal nama sahabat. Suruh nulis aja bisa saya. Siap. Lengkap. Oke. Kedua, Kecamatan Gajah Mungkur. Semakin top. 3, Damkar. Blangwir tadi ya. Blangwir. Terus Kota Semarang. Semakin hebat. Ini yang terakhir Pak. Nasi goreng. Pak Karmin. Tepuk tangan dulu. Padahal yang terakhir saya berharap Ina. Alhamdulillah bukan saya ya. Saya sampaikan KTP-nya mana? Purwodadi. Bu Bupati, ya ini KTP-nya Purwodadi. Tapi nggak ada bunganya ya. Bupati. Nanti bisa di-cut ya. Terima kasih banyak Mas Ade Mas untuk Rizky, waktunya. Kita gini-gini tuh banyak nyamuk Pak ya? Terima kasih banyak Mas Ade untuk waktunya. Sama-sama. Semoga tadi pertanyaan titipan dari netizen maupun pertanyaan yang sudah disiapkan terjawab dan bisa memberikan klarifikasi atau jawaban-jawaban lah terkait dengan isu-isu dan kemudian kabar yang berkembang gitu di masyarakat dan di netizen itu. Saya secara pribadi mohon maaf kalau tadi ada beberapa kata-kata yang kurang. Kita selesaikan setelah cut ini. Siap, kita selesaikan secara adet nanti. Siap. Mungkin ada closing statement atau kalimat dari Mas Ade sebelum ditutup? Hari ini dunia medsos ya. Jadi jempol ini juga sama seperti tadi. Handphonenya sudah smart, orangnya juga harus smart. Kalau orangnya sudah smart, jempolnya juga harus diajari smart. Kalau orangnya smart, jempolnya harus diajari smart. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Ade Bakti. Oke, begitu Tuturpedians. Sampai jumpa lagi di podcast Tuturpedia berikutnya.
Saya Rizal Akbar, selamat malam.